anak-anak Ibu seluruhnya kelas 5. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Adapun tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu Raja Salomo. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, bantulah kami untuk hidup bijaksana, agar kami dapat menjadi teladan bagi sesama kami. Amin. Anak-anak, sekarang mari kita bersama-sama mendengarkan kisah Semut dan Belalang. Kisah semut dan belalang. Di sebuah hutan, ada seekor belalang yang sedang bersantai di bawah pohon yang rindang. Sambil bersantai, ia memperhatikan kawanan semut dari kejauhan yang tengah bekerja keras mengumpulkan bahan makanan. Sesekali, belalang itu menertawakan apa yang sedang dikerjakan kawanan semut tersebut. Ia pun mendekati mereka dan berkata, "Hai, semut. Mengapa kalian mau bersusah payah mengumpulkan begitu banyak makanan? Bodoh sekali. Hanya buang tenaga saja. Makanan di sini kan sangat melimpah ruah. Ayo sini, mari kita bersama menikmati hidup ini dengan bersantai dan bersenang-senang saja." sang semut pun berkata, Maaf belalang, kami tidak bisa memenuhi ajakanmu. Sekarang ini waktunya untuk bergegas mengumpulkan cadangan makanan. Apakah kamu tidak tahu? Musim dingin akan segera tiba. Dan saat itu, kita tidak bisa keluar untuk mencari cadangan makanan. Jadi lebih baik mulai sekarang, kita bergegas mempersiapkan diri agar bisa bertahan hidup saat musim dingin tiba nanti. Namun, sang belalang yang malas bekerja itu tidak peduli dengan apa yang dikatakan si semut. Dia terus saja bersantai dan bermalas-malasan sepanjang hari. Seminggu kemudian, musim dingin pun tiba di hutan tersebut. Akibatnya, seluruh tanaman di hutan tersebut yang sebelumnya menyediakan banyak bahan makanan kini tertutup salju tebal. Kini waktunya bagi kawanan semut untuk beristirahat dan bersenang-senang dalam tanah. Mereka menghabiskan waktu musim dingin sepanjang hari dengan cadangan makanan yang melimpah dari hasil kerja kerasnya. Sementara si belalang hanya bisa bersedih dan menyesal akan sifat sombong dan malasnya, yang tidak mau mendengarkan nasihat dari kawanan semut tersebut. Tak lama, si belalang pun menderita kelaparan dan mati kedinginan. Anak-anak, pesan yang dapat kita kutip dari kisah semut dan belalang adalah kisah semut dan belalang ini memberi kita pelajaran dalam menjalani kehidupan. Kita diajak untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan jangan bermalas-malasan sehingga tidak menyesal di kemudian hari. Segala sesuatu yang kita kerjakan menjadi langkah dan dasar kehidupan yang akan datang. Kemalasan akan mendatangkan penderitaan dan kerajinan dan ketekunan akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi untuk kita jangan malas ya. Nah anak-anak, setelah kita mendengarkan kisah semut dan belalang, maka jawablah 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dilakukan semut? Yang kedua, apa yang dilakukan belalang? Yang ketiga, apa pesan cerita semut dan belalang dalam hidup kita sehari-hari? Anak-anak, sekarang mari kita bersama-sama mengamati gambar. Anak-anak, setelah mengamati gambar, mari kita bersama-sama menyaksikan video tentang hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan 28. Setelah hal itu terjadi, tidak lama kemudian, 2 wanita datang kepada Salomo. Mereka mengalami kesulitan yang sukar diatasi. Seorang dari keduanya menjelaskan, "Aku melahirkan anak lelaki, dan 2 hari kemudian, ia juga melahirkan bayi lelaki. Lalu pada suatu malam, bayinya meninggal. Tetapi ketika aku sedang tertidur, ia menaruh anaknya yang sudah mati di dekatku dan mengambil bayiku.
ketika aku terbangun dan melihat anak yang mati itu, aku tahu bahwa itu bukan anakku. Mendengar itu, wanita yang lain berkata, "Tidak, anak yang hidup itu punya saya, dan yang mati itu anaknya." Begitulah kedua wanita itu bertengkar. Akhirnya, Raja Salomo menyuruh diambilkan pedang, dan ketika pedang itu sudah ada, ia berkata, "Penggalah bayi yang hidup itu menjadi 2, dan berikan separuh kepada masing-masing wanita itu." Tiba-tiba salah satu ibu berteriak, "Jangan! Mohon jangan dibunuh bayi itu. Berikanlah kepadanya." Tapi wanita yang lain berkata, "Jangan berikan kepada siapapun. Penggalah." Akhirnya Salomo berkata, "Jangan bunuh anak itu. Berikanlah kepada wanita yang merelakan bayinya untuk tidak dipenggal. Dialah ibunya yang sebenarnya." Salomo tahu hal ini sebab ibu yang sebenarnya mencintai bayi itu sampai-sampai ia rela memberikannya kepada wanita yang lain supaya anak itu tidak dibunuh. Akhirnya, Raja Salomo memberikan bayi itu kepada ibu kandungnya. Ketika rakyat mendengar bagaimana Salomo mengatasi kesulitan itu, mereka bersukacita mendapat raja yang begitu bijaksana. Anak-anak, pesan yang dapat kita ambil dari cerita Salomo adalah Salomo dikenal sebagai raja yang bijaksana. Dia tahu apa yang dia butuhkan sebagai raja. Dia tidak meminta kemewahan ataupun umur yang panjang, tetapi dia meminta hikmat dan kebijaksanaan. Salomo menyadari bahwa tugas pemimpin umat Allah tidak mudah, sehingga Salomo meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Allah. Semoga kita juga dapat meneladani kebijaksanaan Raja Salomo dalam hidup kita. Anak, inti dari pembelajaran kita yaitu yang pertama, hendaknya kita selalu meneladani sifat semut yang rajin dan bijaksana mengumpulkan makanan untuk persediaan musim dingin. Dan hendaknya kita menghindari sifat seperti belalang yang malas-malasan, karena itu hanya akan mendatangkan penderitaan bagi kita di masa yang akan datang. Yang kedua, hendaknya kita juga meneladani sikap Raja Salomo yang bijaksana serta rendah hati dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang baik, bantulah kami untuk menjadi orang yang bijaksana dalam menjalani kehidupan seperti Raja Salomo. Amin. Anak-anak, jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!